Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Jaila Lusika, dari SMK Negeri 1 Mandau, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tugas kali ini diawali dengan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu? Baiklah, saya akan mencoba memaparkan jawaban dari pertanyaan pemantik yang pertama. Pendidik memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pendidik tidak hanya memiliki tugas mengajar, tetapi juga memotivasi siswa untuk belajar dengan penuh semangat dan rasa bahagia. Siapa yang tidak mengenal 3 semboyan pendidikan yang telah diciptakan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangungkarso, dan Tutwuri Handayani. Jika ketiga semboyan itu telah melekat di diri seorang pendidik, di mana di depan memberikan tauladan, di tengah memberikan motivasi, dan di belakang memberikan dorongan dan kekuatan, pendidik akan mampu mewujudkan tujuan pendidikan sesuai filosofi KHD, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik juga harus berperan untuk mengutamakan perkembangan peserta didik sebagai acuan utama. Pendidik harus mampu menghadirkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, menghadirkan pembelajaran di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Pendidik harus mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila bagi peserta didiknya. Pelajar yang memiliki profil ini adalah peserta didik yang terbangun utuh ke 6 dimensi pembentuknya. Ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila itu antara lain yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam, kreatif. Keenam dimensi ini perlu dilihat sebagai satu buah kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila satu dimensi ditiadakan, maka profil ini akan menjadi tidak bermakna. Sebagai contoh, ketika seorang pelajar perlu mengeluarkan ide yang baru dan orisinil untuk memecahkan masalah, diperlukan juga kemampuan bernalar kritis untuk melihat permasalahan yang ada. Solusi yang dihasilkan juga perlu mempertimbangkan akhlak kepada makhluk hidup yang lain yang dapat dimunculkan dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan ke-6 dimensi tersebut, dibutuhkan peran dari seorang pendidik. Peran dari seorang pendidik tentunya akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan ataupun kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Seorang pendidik perlu memiliki visi yang kuat dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan sekolahnya. Visi ini harus berfokus pada kepentingan dan keberhasilan murid-muridnya. Untuk mewujudkan visi dari seorang pendidik dan guru penggerak yang ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya, maka perlu pendekatan inquiry apresiatif untuk mencapai keberhasilannya. Pendekatan inquiry apresiatif mengedepankan penghargaan terhadap potensi dan keunikan setiap murid, serta mendorong mereka untuk aktif berinquiry dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Dengan menggunakan pendekatan IA, seorang guru dapat membangun lingkungan pembelajaran yang inklusif, kolaboratif, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran melalui visi yang berpihak pada murid. Dan dengan pendekatan IA, guru dapat membantu mewujudkan
profil pelajar Pancasila yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Di sekolah kami, SMK Negeri 1 Mandau, sebuah sekolah yang juga merupakan sekolah pusat keunggulan, telah memberikan kebebasan kepada murid-muridnya untuk membawa telepon seluler ke sekolah. Hal ini memungkinkan guru dan murid-murid untuk memanfaatkan ponsel secara luas dalam mengakses berbagai informasi di internet. Dalam konteks ini, saya sebagai guru mata pelajaran produktif berusaha mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui sebuah inisiatif perubahan, yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik dengan pemanfaatan teknologi. Diharapkan melalui prakarsa perubahan ini, peran pendidik dapat mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Dengan pemanfaatan teknologi, pendidik berperan sebagai tauladan yang membimbing murid-muridnya dalam mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kodrat yang ada pada mereka. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan dalam pendidikan sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud dengan baik. Kemudian kita lanjut pertanyaan pemantik yang kedua. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada tugas sebelumnya, saya telah menciptakan visi guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi berakhlakul karimah, cerdas, unggul dalam berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Namun, pada tugas kali ini saya ingin merevisi visi guru penggerak saya, yaitu mewujudkan generasi tangguh, berbudi pekerti luhur dan berwawasan global. Alasan saya merevisi visi guru penggerak ini adalah karena saya ingin murid-murid saya mampu menguasai teknologi, memiliki daya saing yang tinggi, berkarakter dan berbudi pekerti yang luhur, serta berwawasan global. Visi ini menggambarkan tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin global dan teknologi yang semakin maju, sambil tetap mempertahankan akhlak dan budi pekerti yang baik. Dengan demikian, pendidikan yang saya laksanakan akan berfokus pada pengembangan keterampilan teknologi, meningkatkan kompetitivitas dan pembentukan karakter yang kokoh pada peserta didik. Dengan visi ini, saya berkomitmen untuk membantu peserta didik menjadi individu yang berintegritas, berbudi pekerti yang luhur, dan memiliki wawasan yang luas untuk bersaing di era global seperti saat ini. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh guru penggerak dimanapun berada. Mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.